Tumis buncis dan telur yang enak dan simpel. Pertama untuk bahannya di sini saya pakai 2 butir telur, sudah dipecahkan telurnya, tidak perlu dikocok begini aja. Lalu ini ada 2 genggam buncis muda yang masih kecil-kecil banget. Kita pakainya yang muda supaya nanti rasanya lebih enak, lebih manis. Nah, buncisnya dipotong-potong dulu seperti ini ya. Untuk besar ukuran potongannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lalu ada 5 buah cabai rawit dipotong serong seperti ini cabai rawitnya ya. Buat yang tidak suka pedas boleh dikurangi atau di skip aja boleh. Kemudian ini ada bawang merah sekitar 7 siung, kemudian bawang merahnya diiris tipis-tipis aja seperti ini. Untuk bawang merah ini teman-teman boleh diganti dengan bawang bombay ya. Seperti ini diiris-iris semuanya. Dan selain bawang merah teman-teman di sini nanti saya pakai juga ya bawang putih. Ini saya pakainya ada 3 siung. Nah, bawang putihnya juga sama diiris-iris. Jadi semua bumbunya ini cukup diiris-iris aja ya. Lalu ada 3 buah tomat ukuran kecil, dipotong-potong tomatnya. Kita pakai tomat supaya nanti rasanya lebih enak, ada sedikit rasa asamnya. Nah, ini dia untuk bahannya disisihkan dulu. Sekarang dipanaskan wajan, kemudian dituang minyak secukupnya. Diorak-arik dulu ya telur yang 2 butir tadi. Nah, telur ini diorak-arik dulu sampai ngeset. Nah, seperti ini telurnya sudah mulai ngeset. Oke, jika sudah ngeset seperti ini telurnya, kemudian diangkat, disisihkan. Lalu dituang kembali minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, baru dimasukkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah diiris-iris tadi. Ditumis dulu ya kedua bawang ini sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Nah, seperti ini. Oke, bawangnya sudah mulai wangi, baru dimasukkan juga cabenya. Kembali lagi ditumis supaya cabenya ini juga ikut layu. Nah, seperti ini ya, cabenya juga sudah ikut layu dan bawangnya udah matang, baru dimasukkan buncisnya. Nah, setelah buncisnya masuk semua, dioseng-oseng dulu ya semua buncis ini supaya warnanya berubah menjadi lebih hijau. Nah, seperti ini. Oke, dan ini warnanya sudah berubah menjadi lebih hijau, ditambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering. Oke, dibiarkan dulu sebentar. Dan sekarang dimasukkan telur orak-arik dan juga tomatnya. Kembali lagi diaduk-aduk agar semuanya langsung tercampur ya, supaya tomatnya juga layu. Ini salah satu olahan buncis yang simpel banget ya teman-teman, hasilnya sangat enak, gurih. Nah, jangan lupa sambil diaduk-aduk seperti ini. Oke, dan di sini teman-teman, untuk bumbunya di sini saya nggak pakai garam, nggak pakai micin. Di sini saya hanya pakai satu jenis bumbu aja ya, yaitu cukup pakai saus tiram aja. Nggak perlu bahan lainnya teman-teman supaya nanti rasanya itu lebih enak ya. Cukup saus tiram ini aja, saya pakai kira-kira 2 sendok makan. Oke, setelah masuk saus tiramnya, kemudian diaduk-aduk dulu semuanya ya, agar tercampur merata. Jadi ini enak banget ya teman-teman. Cukup pakai saus tiram aja, hasilnya udah enak banget. Nah, diaduk-aduk terus semuanya sampai tercampur merata. Buat teman-teman di rumah yang bingung mau masak apa hari ini, coba aja masak buncis telur yang enak, simple. Nah, seperti ini teman-teman, sudah mulai tercampur merata. Diaduk sebentar lagi. Oke, dan ini udah matang ya. Langsung aja diangkat, dipindahkan dalam piring saji. Tumis buncis telur yang enak banget. Bahan-bahannya sangat simpel ya teman-teman, hasilnya sangat maknyus. Ini digadoin dengan nasi hangat aja udah cukup ya teman-teman, karena udah ada protein, ada sayuran. Pokoknya ini udah komplit ya. Jadi ini cocok banget ya teman-teman untuk anak-anak kos karena simpel banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang mau review silahkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep tumisan sayur yang simpel tapi enak. Untuk bahannya di sini saya pakai 2 buah cabai merah keriting dipotong serong seperti ini. Lalu ada 5 siung bawang putih, dipotong-potong dulu bawang putihnya. Setelah itu dicincang sampai halus ya seperti ini bawang putihnya. Oke, jika sudah halus kemudian disisihkan. Lanjut ini ada 5 siung bawang merah diiris tipis-tipis aja seperti ini bawang merahnya. Nah, untuk bumbunya simpel aja teman-teman, cukup bawang merah, bawang putih dan cabai. Nah, ini ada buncis muda dipotong-potong serong seperti ini buncisnya. Dipotong-potong semuanya hingga selesai seperti ini ya. Oke, jika sudah selesai dipotong-potong buncisnya kemudian disisihkan. Sayuran lainnya ini ada toge kira-kira 150 gram, sudah dibuang akarnya dan dicuci. Lalu ada 2 butir telur. Telurnya ini akan dikocok dulu hingga tercampur ya seperti ini. Oke, setelah itu disisihkan. Lanjut dipanaskan wajan kemudian dituang minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas kemudian dimasukkan telur tadi. Diorak-arik dulu telur ini ya sampai semuanya matang. Diorak-arik kasar aja ya seperti ini. Nah, jika sudah matang telurnya seperti ini udah bisa diangkat. Disisihkan dulu ya telur orak-ariknya ini. Setelah itu dituang kembali minyak secukupnya. Lalu dimasukkan bawang merah, bawang putih dan juga cabai ya yang dipotong-potong tadi. Ditumis dulu ketiga bahan ini sampai matang, sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Nah, seperti ini ya. Oke, ini bumbunya sudah wangi teman-teman. Lanjut di sini dimasukkan buncisnya. Setelah buncisnya masuk, ditumis ya sampai buncisnya ini berubah warna menjadi lebih hijau. Tinggal diaduk-aduk aja ya, dioseng-oseng semuanya seperti ini. Nah, seperti ini ya, buncisnya sudah berubah warna menjadi lebih hijau, baru dimasukkan togenya. Kembali lagi dioseng-osengnya supaya togenya ini langsung layu. Sayuran seperti ini enak banget ya teman-teman, renyah dan juga gurih. Dan ini tidak perlu ditambahkan air ya, seperti ini aja, tumis kering. Nah, diaduk-aduk terus ya sampai togenya ini agak sedikit layu. Oke, ini sudah sedikit layu, baru dimasukkan telur orak-ariknya. Kembali lagi diaduk-aduk. Untuk bumbu penyedapnya teman-teman di sini hanya satu jenis aja, yaitu saus tiram. Ini saya pakai lumayan banyak ya. Kira-kira 2 sampai 2,5 sendok makan. Setelah saus tiramnya masuk, kembali lagi diaduk-aduk semuanya ya agar
Saus tiramnya tadi langsung tercampur merata seluruhnya. Nggak perlu lagi pakai garam, nggak perlu pakai penyedap. Saus tiram ini aja udah enak banget. Oke, ini tinggal diaduk-aduk aja semuanya teman-teman sampai benar-benar tercampur ya semuanya. Nah, ini dia teman-teman, tumis buncis dengan togenya udah tercampur merata ya seperti ini. Oke, kemudian ini udah bisa diangkat teman-teman dan dipindahkan dalam piring saji. Buat teman-teman di rumah jangan malas makan sayur ya teman-teman, karena simpel ya. Cara masak sayur itu nggak harus selalu ribet, begini aja udah enak banget ya, ditumis, dicampur dengan telur jadi ada proteinnya. Kalau misalnya nggak ada lauk lain lagi, pakai ini aja udah cukup ya teman-teman. Udah ada sayuran dan juga lauk. Nah, ini dia teman-teman, tumis buncis dengan toge ditambah telur, ini enak banget. Terima kasih ya buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa ikut di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep tumis kacang panjang dengan toge. Untuk kacang panjangnya di sini saya pakai kira-kira 300 gram. Kemudian dipotong-potong dulu seperti ini kacang panjangnya. Sebelumnya kacang panjang ini sudah dicuci hingga bersih. Setelah selesai dipotong-potong disisihkan, lalu ada 200 gram toge. Ini bagian akarnya tidak saya buang, sudah dicuci hingga bersih togenya. Lanjut tombak siung bawang merah, kemudian bawang merahnya diiris-iris. Untuk bumbu tumisan sayur ini teman-teman, saya hanya pakai bumbu iris aja. Jadi simple banget. Nah, diiris-iris seperti ini. Kemudian ada 5 siung bawang putih, diiris-iris dulu pertama ya. Setelah selesai diiris-iris, kemudian dicincang sampai halus seperti ini, supaya nanti lebih wangi. Oke, sudah halus bawang putihnya, kemudian disisihkan. Lanjut ada 10 buah cabai rawit, kemudian diiris-iris dulu cabai rawitnya seperti ini. Kalau mau tidak pedas boleh dikurangi ya teman-teman, atau di skip juga boleh untuk cabenya. Nah, selesai dipotong-potong cabenya, kemudian di sini ada juga 1 batang bawang pre. Lalu bawang prenya juga dipotong-potong ya seperti ini. Nah, ini dia ya untuk bumbunya nanti. Disisihkan dulu. Sekarang sudah saya didihkan air, kemudian saya tambahkan sedikit garam dan juga sedikit minyak sayur supaya nanti kacang panjangnya pada saat direbus lebih hijau dan juga tidak gampang hitam ya. Setelah itu baru dimasukkan kacang panjangnya. Direbus dulu ya sebentar kacang panjang ini sampai berubah warna menjadi lebih hijau segar. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, cukup seperti ini aja ya, warnanya sudah menjadi lebih segar, lebih hijau. Kemudian diangkat, ditiriskan dulu semuanya. Sekarang saya panaskan kembali wajan, lalu dituang minyak secukupnya. Minyaknya udah panas. Kemudian dimasukkan ya bawang putihnya dulu. Ditumis dulu ya bawang putih ini sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Oke, sudah wangi, baru dimasukkan bawang merahnya. Kembali lagi ditumis sampai semuanya matang. Dan di sini saya cemplungkan juga untuk cabenya, sekaligus aja ditumis. Dioseng-oseng kembali supaya cabenya juga matang. Nah, seperti ini udah matang ya. Sekarang dimasukkan kacang panjangnya. Kemudian ditambahkan garam, kaldu ayam. Dan juga di sini saya pakai saus tiram supaya nanti lebih enak, lebih gurih. Setelah itu langsung aja diaduk-aduk semuanya agar tercampur merata. Karena ini tadi udah direbus sebentar, jadi cukup sebentar aja. Lalu dicampurkan juga togenya. Nah, setelah itu langsung aja ya diaduk-aduk semuanya supaya togenya ini juga matang. Tinggal dioseng-oseng aja semuanya ya. Jadi ini salah satu cara untuk menumis kacang panjang dengan toge yang enak, simple dan juga sangat ini teman-teman, benar-benar praktis banget. Tinggal diaduk-aduk semuanya agar tercampur merata. Nah, ini sudah mulai tercampur. Lalu dimasukkan bawang prenya. Nah, setelah itu kembali lagi ya diaduk-aduk sampai dipastikan matang semuanya. Nah, seperti ini udah apa ya teman-teman, kacang panjang dan juga togenya udah matang, sudah tercampur merata, kemudian diangkat, dipindahkan dalam piring saji seperti ini ya. Ini praktis tapi enak banget, apalagi dicampur dengan nasi hangat, asli enak banget ya teman-teman, gurih banget. Terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video kali ini. Buat kalian yang mau recook silahkan ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Tumis toge yang simple dan enak. Untuk bahannya di sini saya pakai 1 buah tomat. Untuk tomatnya ini dipotong aja, dibuang dulu ya bagian pangkalnya. Selain tomat di sini saya pakai juga teman-teman ada 4 buah cabai merah keriting. Lalu cabai merah keritingnya ini dipotong serong. Bahan selanjutnya ada bawang putih 4 siung. Nah, untuk bawang putihnya ini dipotong-potong terlebih dahulu. Setelah itu dicincang sampai halus supaya nanti pada saat ditumis aromanya lebih keluar. Juga ada 4 siung bawang merah, diiris tipis-tipis aja untuk bawang merahnya ini. Jadi ini aja untuk bumbunya ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cabai dan juga tomat ya. Oke, sudah selesai diiris-iris kemudian disisihkan. Dan untuk togenya di sini saya pakai sebanyak 250 gram toge. Bagian akarnya yang berwarna coklat udah dibuang, sudah dicuci bersih. Lalu ada 1 genggam sawi chaisim atau sawi manis. Dipotong-potong dulu ya sawinya ini. Semuanya sudah dicuci ya teman-teman sampai bersih. Oke, sudah dipotong-potong. Sekarang dipanaskan minyak. Langsung aja ditumis bawang merah dan bawang putihnya di minyak yang udah panas. Nah, ditumis dulu ya bawangnya ini sampai beraroma wangi. Jadi untuk tumisan sayur itu nggak ribet ya teman-teman, simple banget tapi hasilnya sangat enak. Jadi buat teman-teman di rumah jangan malas untuk masak sayur ya. Nah, ini sudah wangi bawangnya, baru dimasukkan cabai dan juga tomatnya ya. Kembali lagi ditumis semuanya supaya tomat dan cabainya juga layu. Nah, seperti ini. Cabai dan tomatnya sudah layu, sekarang dimasukkan sawi chaisimnya dulu.
Nah, setelah masuk sayurannya langsung aja diosreng-osreng, diaduk-aduk seperti ini supaya cepat layu. Sawi ini sifatnya menyusut ya teman-teman, kelihatannya aja banyak. Kalau udah matang nanti itu jadinya sedikit aja ya. Nah, seperti ini sudah mulai layu sawinya. Sawinya udah layu, sekarang dimasukkan togenya. Untuk toge ukuran 250 gram ini harganya cuma Rp2.000 ya teman-teman. Dan juga sawinya tadi Rp2.000, jadi modal untuk sayuran ini cukup Rp4.000 aja ya, di luar dari bahan-bahannya. Jadi untuk sayuran itu sebenarnya sangat murah ya teman-teman. Tapi gizinya sangat banyak, sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau bisa teman-teman di rumah jangan malas untuk makan sayur. Oke, sekarang dimasukkan untuk bahan penyedapnya cukup satu jenis aja teman-teman. Di sini saya pakai hanya saus tiram aja ya. Sebanyak 2 sendok makan. Nggak perlu lagi pakai garam, nggak perlu pakai micin, cukup saus tiram aja ya. Nah, setelah itu langsung aja diaduk-aduk semuanya agar saus tiramnya ini langsung tercampur bersama dengan semua sayurannya ya. Buat teman-teman yang bertanya saya pakai saus tiram apa, saya pakai saus tiram merek Le Kumke. Rasanya itu enak banget ya teman-teman, apalagi dicampur dengan tumisan sayur seperti ini, sedap banget pokoknya, nggak perlu lagi pakai garam atau bahan lainnya ya. Nah, seperti ini sudah mulai tercampur merata, ditunggu sebentar lagi ya supaya lebih matang. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah tercampur merata semuanya antara sayuran dan juga saus tiramnya. Oke, dan ini udah bisa diangkat ya. Untuk tumisan sayurnya ini langsung aja dipindahkan dalam piring saji. Tumis toge dengan sawi cesim yang super simple, murah meriah, dan cara masaknya juga cukup sebentar aja. Tapi hasil masakannya enak, dan yang pasti ini sangat bikin lahap makan ya teman-teman. Apalagi buat pecinta toge seperti saya, enak banget. Terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video kali ini. Buat kalian yang mau recook silahkan ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep tumis toge telur orak-arik. Untuk bahan-bahannya di sini saya pakai 8 siung bawang merah. Diiris-iris dulu bawang merahnya seperti ini. Juga ini ada 3 siung bawang putih sama diiris-iris juga. Lalu ada 2 buah cabai hijau gendut yang besar-besar seperti ini, dipotong serong aja. Saya tambahkan juga ini 2 buah cabai merah keriting ya, diiris serong juga seperti ini. Dan untuk telurnya di sini saya pakai 2 butir, dikocok dulu sampai tercampur merata ya. Oke, sisihkan. Untuk togenya saya pakai ini sekitar 250 gram. Ini sengaja tidak saya buang akarnya, biarin aja. Dan ini sudah dicuci bersih togenya. Saya tambahkan juga di sini sedikit baby pakcoy ya, pakcoy yang kecil-kecil banget yang masih muda. Oke, dan sekarang sudah saya panaskan minyak, kemudian diorak-arik dulu telur yang udah dikocok tadi. Telurnya ini diorak-arik kasar aja seperti ini ya. Oke, sudah matang telur orak-ariknya, diangkat dulu, disisihkan. Saya tambahkan sedikit lagi minyak, kemudian ditumis bawang merah dan juga bawang putih yang udah diiris-iris tadi. Ditumis dulu bawangnya ini sampai matang, sampai wangi ya. Nah, seperti ini bawangnya sudah wangi, kemudian saya masukkan cabenya. Dioseng-oseng dulu sebentar cabenya ini agar layu. Oke, cabenya sudah sedikit layu, dimasukkan telur orak-ariknya. Setelah itu dioseng-oseng kembali supaya tercampur ya. Di sini saya tambahkan sedikit cabai bubuk supaya nanti rasanya lebih enak, lebih pedas, kaldu ayam, dan 1 sendok makan saus tiram. Tidak perlu pakai garam ya karena saus tiram dan kaldu ayam itu udah asin. Tinggal diaduk-aduk aja semuanya agar tercampur merata. Nah, seperti ini sudah tercampur, dimasukkan baby pokcoynya. Setelah itu dioseng-oseng dulu sebentar baby pokcoy ini supaya layu ya. Nah, sudah layu seperti ini, langsung aja dimasukkan togenya. Kemudian langsung ditumis ya, langsung dioseng-oseng semuanya agar toge ini langsung tercampur dengan bumbu yang udah ditumis sebelumnya ya. Tinggal ditumis aja sampai matang. Dan toge ini sangat gampang matang ya teman-teman, jadi nggak butuh waktu yang lama untuk memasaknya. Nah, seperti ini tumis togenya udah matang, kemudian saya angkat dan langsung aja dipindahkan dalam piring saji. Tumis toge telur orak-arik seperti ini sangat simpel tapi enak banget ya teman-teman. Apalagi kita makan masih hangat-hangat seperti ini, beneran enak dan juga gurih banget. Dan meskipun udah sering banget masak toge, tapi nggak pernah bosan karena beneran memang enak ya, apalagi dicampur dengan telur orak-arik seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Buat yang mau review silahkan ya teman-teman karena sangat cepat, enak dan juga gurih. Dan sampai jumpa di video. Oke, di sini sudah saya siapkan 400 gram pokcoy. Ini pokcoynya ada yang bonggolnya besar, ada yang kecil. Bonggolnya yang besar ini akan saya potong menjadi 4 bagian. Kalau yang kecil cukup bagi 2 aja seperti ini ya. Dan ini pokcoynya tadi sudah dicuci hingga bersih, sampai ke bagian dalam bonggolnya tadi sudah dicuci. Nah, dipotong-potongnya seperti ini. Oke, jika sudah selesai dipotong-potong pokcoynya, kemudian disisihkan. Untuk bumbunya teman-teman ini simpel banget ya, cukup bawang putih aja. Ini bawang putihnya sebanyak 14 siung. Kemudian dipotong-potong dulu bawang putihnya seperti ini. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian dicincang sampai halus ya, seperti ini bawang putihnya. Kita pakai yang banyak karena nanti biar lebih gurih.
Nah seperti ini udah halus, kemudian disisihkan dulu bawang putihnya ini. Kemudian saya panaskan minyak secukupnya. Oke, jika minyaknya sudah panas baru dicemplungkan bawang putihnya. Digoreng dulu ya bawang putih ini sampai matang, sampai berwarna kecoklatan. Pada saat kita menggoreng bawang putih ini sebaiknya kita menggunakan api yang kecil supaya nanti tidak gampang gosong. Nah ini bawang putihnya sudah mulai berwarna kecoklatan. Oke, dan ini ya udah matang ya teman-teman, bawang putihnya disisihkan dulu. Lalu saya panaskan kembali sisa minyak bawang putihnya, masih ada sedikit sisa minyaknya. Lalu dimasukkan ya pak choynya. Oke, jika sudah masuk semua pak choynya, kemudian ditumis dulu ya pak choy ini sampai layu. Pak choy ini sangat gampang matang ya, jadi cukup sebentar aja kita tumis, cukup sampai layu aja ya, supaya nanti teksturnya masih enak, masih renyah. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Ini masih lanjut diaduk sampai pak choynya layu. Nah seperti ini pak choynya sudah layu ya. Kemudian ditambahkan kaldu ayam, garam. Nah cukup ini aja ya, garam dan kaldu ayam. Kemudian kita tambahkan sedikit bawang putih gorengnya. Setelah itu langsung aja diaduk-aduk semuanya ya, agar tercampur merata. Tidak usah ditambahkan air, cukup seperti ini aja, karena tadi pak choynya juga mengandung air ya. Diaduk-aduk semuanya sampai tercampur. Nah seperti ini ya, pak choynya sudah tercampur dengan garam dan juga kaldu ayamnya. Kemudian kita angkat dan langsung aja dipindahkan dalam mangkok saji seperti ini. Ini salah satu olahan pak choy yang simple tapi enak banget ya teman-teman. Sangat renyah, gurih, aroma bawang putihnya sangat menggoda banget. Apalagi buat yang pecinta bawang putih, ini enak banget ya. Yang terakhir jangan lupa kita tambahkan di atasnya bawang putih goreng seperti ini. Kita tambahkan lumayan banyak biar nanti lebih enak saat dimakan bersama nasi hangat ya. Untuk sayur pak choy ini pada saat ini lagi murah ya teman-teman. Per kilonya itu cuma Rp5.000. Jadi kita bisa masak sepuasnya. Ini dia teman-teman, pak choy bawang putih yang sangat enak banget, renyah, gurih, wangi. Pokoknya ini mantul banget. Terima kasih buat yang menonton dan sampai jumpa di video. Di sini sudah saya siapkan 2 buah timun muda. Dibuang dulu bagian ujungnya seperti ini. Untuk timunnya boleh pakai yang jenis apa aja ya teman-teman. Karena timun itu ada beberapa jenis, ada yang warnanya hijau cerah, ada yang hijau tua seperti ini. Kemudian dipotong-potong dulu timunnya ya. Satu timun dipotong bagi 2, kemudian diiris-iris. Untuk bentuk dan juga ukurannya sesuaikan aja ya teman-teman dengan selera masing-masing. Timun ini selain dilalap bisa juga dijadikan sayur yang enak. Pokoknya teman-teman simak aja videonya. Oke, sudah selesai dipotong-potong. Saya tambahkan juga nanti 1 butir telur biar lebih enak. Untuk bumbu halusnya di sini sudah saya siapkan ya, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga cabai merah keriting. Diulek dulu semuanya sampai halus. Seperti ini bumbunya udah halus, kemudian disisihkan. Oke, sekarang dipanaskan wajan. Kemudian dituang minyak sedikit, secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung aja dicemplungkan 1 butir telur yang tadi. Lalu diorak-arik dulu telur ini sampai matang. Jadi telurnya ini diorak-arik terlebih dahulu ya. Diorak-arik terpisah, supaya nanti lebih enak. Nah jika sudah ngesel telurnya seperti ini, udah bisa diangkat. Kemudian ditambahkan minyak sedikit lagi. Setelah panas langsung aja ditumis bumbu yang udah diulek tadi ya. Ditumis dulu bumbu ini sampai matang, sampai wangi. Nah seperti ini bumbunya sudah matang, sudah wangi banget. Kemudian di sini akan ditambahkan air secukupnya aja, kira-kira 100 ml, sambil diaduk-aduk. Dibiarkan dulu ya sampai kuahnya ini sedikit mengental. Kemudian ditambahkan garam, kaldu ayam, dan juga sedikit gula pasir. Lalu 1 sendok makan saus tiram. Nah setelah itu baru diaduk semuanya sampai tercampur merata. Nah seperti ini ya, sudah tercampur semuanya. Dan ini sudah mulai mengental. Sekarang dimasukkan timunnya. Dan langsung aja dicampur, diaduk-aduk agar timunnya ini langsung tercampur dengan semua bumbu yang udah ditumis tadi. Timun itu termasuk lalapan ya teman-teman, jadi gampang banget matang. Kita masaknya sebentar aja ya, jangan sampai lembek banget supaya nanti tetap renyah. Nah seperti ini sudah mulai sedikit layu timunnya, jangan lupa dibolak-balik. Oke, sekarang dimasukkan telurnya, telur yang diorak-arik tadi ya. Setelah itu baru diaduk kembali supaya semuanya lebih tercampur. Nah seperti ini ya, diaduk-aduk semuanya sampai benar-benar tercampur merata. Dan sebelumnya jangan lupa juga ya teman-teman untuk dites rasanya apakah sudah pas. Dan kalau masih ada yang kurang silahkan ditambah. Oke, seperti ini sudah matang. Sudah bisa diangkat dan langsung aja dipindahkan dalam piring saji seperti ini. Ini dia teman-teman olahan timun lalapan. Dijadikan sayur enak banget ya. Dicampur dengan telur, hasilnya enak, gurih, dan yang pasti ini masih renyah karena kita masaknya nggak lama. Oke teman-teman, ini dia tumis timun telurnya udah siap untuk disajikan. Ini enak banget, teman-teman wajib coba di rumah. Jangan hanya dilalap ya teman-teman, boleh dijadikan sayur sesekali seperti ini, enak banget. Oke, sekian dulu video kali ini buat teman-teman yang menonton. Silahkan request, sampai jumpa di video